Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi komunikasi pemasaran terintegrasi. Pengertian komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi atau integrated marketing communication adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengintegrasikan seluruh alat promosi secara terpadu untuk menyampaikan pesan yang konsisten kepada konsumen. Menurut Kotler, IMC memastikan bahwa setiap bentuk komunikasi yang digunakan perusahaan menyampaikan pesan yang sama dan saling mendukung. Perbedaan komunikasi tradisional dan IMC. Komunikasi pemasaran tradisional cenderung dilakukan secara terpisah antara satu media dengan media lainnya, sehingga pesan yang diterima konsumen seringkali tidak konsisten. Pendekatan ini lebih berfokus pada produk dan bersifat jangka pendek. IMC menekankan integrasi seluruh media komunikasi dengan fokus pada konsumen. IMC berorientasi jangka panjang dan bertujuan membangun hubungan serta loyalitas konsumen melalui pesan yang selaras di semua saluran pemasaran. Tujuan komunikasi pemasaran terintegrasi. Tujuan utama IMC adalah membangun kesadaran merek atau brand awareness dan membentuk citra merek yang positif di benak konsumen. Selain itu, IMC juga bertujuan untuk memperkuat posisi merek di pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong loyalitas pelanggan. Dengan strategi komunikasi yang terintegrasi, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Elemen-elemen komunikasi pemasaran terintegrasi. Satu, periklanan. Periklanan adalah komunikasi dan personal berbayar melalui media massa seperti televisi, radio, cetak, luar ruang, dan media digital. Elemen ini berfungsi membangun kesadaran merek, awareness, dan membentuk citra merek dalam jangka panjang. Promosi penjualan. Promosi penjualan mencakup insentif jangka pendek seperti diskon, kupon, cashback, bundling, atau program loyalitas. Promosi penjualan berperan sebagai pendorong respon cepat konsumen. Tiga, hubungan masyarakat. Elemen ini berfokus pada pembentukan citra positif dan kepercayaan publik melalui media relation, event, siaran pers, dan aktivitas corporate social responsibility. Penjual 4. Penjualan personal. Penjualan personal melibatkan interaksi langsung antara tetangga, tenaga penjual, dan konsumen. Elemen ini efektif untuk produk atau jasa yang membentuk penjelasan mendalam dan negosiasi. Penjualan personal menjadi suara umpan balik atau feedback yang penting karena memungkinkan perusahaan memahami kebutuhan konsumen secara langsung dan menyesuaikan pesan komunikasi lainnya. 5. Pemasaran digital dan media sosial. Elemen ini mencakup website, media sosial, mesin pencari, dan konten digital. Pemasaran digital memungkinkan komunikasi dua arah, real-time, dan berbasis data. Digital menjadi hubungan utama antara elemen komunikasi karena mampu menyatukan iklan, promosi, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung atau ekosistem terpadu. Elemen-elemen komunikasi pemasaran terintegrasi. 6. Event dan sponsorship. Event dan sponsorship berfungsi menciptakan pengalaman merek dan experience yang bersifat emosional dan kontekstual. Elemen ini didasarkan pada experiential marketing, di mana konsumen tidak hanya menerima pesan, tetapi juga merasakan nilai merek secara langsung. Dalam IMC, event harus selaras dengan identitas dan pesan merek di media lain. Proses perencanaan komunikasi pemasaran terintegrasi. Perencanaan IMC
dimulai dengan analisis situasi perusahaan melalui analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, perusahaan menentukan target pasar yang ingin dituju, serta menentukan tujuan komunikasi yang jelas. Setelah itu, perusahaan menentukan anggaran pemasaran dan memilih bauran komunikasi yang paling sesuai. Tahap terakhir adalah evaluasi dan pengendalian untuk memastikan strategi IMC berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. IMC dalam perspektif manajemen pemasaran strategis. Dalam manajemen pemasaran strategis, IMC merupakan bagian penting dari strategi perusahaan secara keseluruhan. IMC harus selaras dengan strategi segmentasi, targeting, dan positioning STP agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Dengan penerapan IMC yang konsisten, perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing yang sulit ditiru oleh pesaing serta memperkuat nilai merek dalam jangka panjang. Manfaat penerapan IMC bagi perusahaan. Penerapan IMC memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain efisiensi biaya pemasaran karena penggunaan media yang terkoordinasi. Selain itu, IMC membantu menjaga konsistensi pesan merek sehingga lebih mudah diingat oleh konsumen. Strategi ini juga meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran serta memperkuat hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumennya. Implementasi IMC juga menghadapi berbagai tantangan. Perusahaan harus mampu mengkoordinasikan berbagai departemen agar pesan yang disampaikan tetap konsisten. Perkembangan teknologi dan media yang cepat juga menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi. Selain itu, pengukuran efektivitas IMC seringkali menjadi tantangan karena melibatkan banyak saluran komunikasi.